Pencuri kambing ini bernama Hotdog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Lagi ramai diperdebatkan atau diperbincangkan di media sosial terkait dengan pernyataan dari Bapak Rocky Gerung. Ya, Pak Rocky ini dalam sebuah acara dia membuat semacam analogi tentang seorang pencuri kambing yang bernama Hotdog. Tetapi analogi yang dipakai oleh Rocky Gerung ini pada akhirnya direspon oleh netizen. Apa maksudnya nama ini diplesetkan menjadi Hotdog? Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan mencoba untuk menyajikan komentar-komentar dari netizen terkait dengan pernyataan dari Bung Rocky Gerung ini. Tetapi untuk lebih pastinya, mari kita terlebih dahulu menyimak pernyataan lengkap dari Bung Rocky Gerung dalam sebuah acara. Mari kita simak bersama-sama. Kita lagi bahas sesuatu yang secara fundamental mengganggu alam pikiran kita, mengganggu nurani kita soal keadilan. Saya coba cari satu cerita ya. Satu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi lalu bawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya Hotdog gitu. Si Hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing. Kata Hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing tuh. Mana saksimu? Si Hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Saksi bilang enggak, saya lihat Pak Hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Awas kepleset bang. Enggak mungkin, saya pendaki yang sudah terlatih itu. Oke. Jadi akhirnya dibebaskan si Hotdog ini. Karena nggak ada bukti material, tidak ada fakta, tidak ada data di situ tuh. Tidak ada bukti bahwa dia mencuri, dia hanya menarik kambing itu dan kambing itu ikut melompat pagar bersama si Hotdog. Si pemilik bilang begini, iya itu mencuri. Kata hakim itu, kebetulan ada 5 hakim di situ. 5-nya bilang tidak ada bukti material bahwa itu pencurian. Si kambing memang mengikut. Oke. Lalu jadi debat di situ tuh. Pencurian atau bukan? Disitulah ditentukan apa itu adil, apa itu tidak. Bagi si pemilik kambing, kambingnya udah lewat. Dan udah akhirnya mungkin menuju ke Belanga untuk dibikin sop kambing. Nah kita mau lihat misalnya, bagi saudara-saudara, bagi pemirsa netizen, apakah itu pencurian atau bukan? Itu soalnya. Apa jawabnya? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Terima kasih. Teman-teman netizen, saya bersama dengan saudara-saudara di Lombok, di desa Bonjeruk. Nah ini adalah putri-putri yang tidak mau jadi aspri dari Raja Cincin ya. Oke, salam. Yuk. Keren kali ya Bang Rocky ini. Aduh, sepertinya ini adalah video balasan dari celetukan Abang Hotman Paris ya. Dan menurut saya, meskipun Abang Rocky ini sering disebut-sebut sebagai bujang lapuk, tapi kok
kayaknya dia itu lebih pandai memperlakukan bagaimana perempuan itu seharusnya. Bang Rocky ini lebih bisa menghormati perempuan dibandingkan abang yang kayak gini nih. Ya. Kalian mesti tahu nih, ada cerita bagus. Kita dengerin ya. Saya coba cari satu cerita ya. Satu waktu, ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi, lalu bawa ke pengadilan. Diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang, Pak Hakim. Tuh. Lalu, dia bilang, ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya Hotdog. Si Hotdog ini mencuri kambing itu, lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing, kata Hotdog. Enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si Hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia. Saksi bilang, enggak, saya lihat Pak Hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut. Jadi akhirnya dibebaskan si Hotdog ini karena nggak ada bukti material. Pertanyaannya, apakah mungkin si Hotdog ini pakai cincin berlian? Ya gimana mencuri kambing kalau dia pakai berlian? Ya nggak? Satu waktu ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi, lalu bawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang, Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya Hotdog gitu. Si Hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing. Kata Hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si Hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Saksi bilang, enggak, saya lihat Pak Hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Awas kepleset, Bang. Enggak mungkin, saya pendaki yang sudah terlatih itu. Oke. Jadi akhirnya dibebaskan si Hotdog ini. Karena nggak ada bukti material, tidak ada fakta, tidak ada data di situ tuh. Tidak ada bukti bahwa dia mencuri, dia hanya menarik kambing itu dan kambing itu ikut melompat pagar bersama si Hotdog. Si pemilik bilang begini, iya itu mencuri. Kata hakim itu, kebetulan ada 5 hakim di situ. 5-nya bilang tidak ada bukti material bahwa itu pencurian. Si kambing memang mengikut. Oke. Lalu jadi debat di situ tuh. Pencurian atau bukan? Disitulah ditentukan apa itu adil, apa itu tidak. Bagi si pemilik kambing, kambingnya udah lewat. Dan udah akhirnya mungkin menuju ke belanga untuk dibikin sop kambing. Nah kita mau lihat misalnya, bagi saudara-saudara, bagi pemirsa netizen, apakah itu pencurian atau bukan? Itu soalnya. Apa jawabnya? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Ya, analogi yang dipakai oleh Rocky Gerung ini menimbulkan banyak spekulasi liar yang dikomentari oleh berbagai netizen di media sosial. Apa iya komentar dari Bung Rocky ini menyindir Bung Hotman Paris Hutapea? Karena memang selama ini kita ketahui bahwa hubungan antara Bung Rocky Gerung dan Bung Hotman Paris Hutapea ini tampaknya tidak baik-baik saja. Bahkan yang terakhir, Bung Hotman Paris Hutapea menantang kepada Bung Rocky Gerung untuk berdebat, baik itu di TV One maupun Metro TV.
Apakah hal ini akan terjadi? Kita rakyat Indonesia kali ini, kita dipertontonkan dengan kasus yang masih ada kaitannya dengan sidang di MK, di Mahkamah Konstitusi, di mana kali itu terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Dan juga kala itu heboh, di mana sindir menyindir saling kritik antara Bung Hotman Paris Hutapea berhadapan dengan Bung Rocky Gerung ini. Tetapi tampaknya masih ada kelanjutannya, masih ada babak baru. Dan semoga saja perdebatan itu bisa terjadi, baik itu diselenggarakan oleh TV One maupun Metro TV, agar kita rakyat Indonesia bisa mengetahui siapa kira-kira di sini yang lebih berkualitas, khususnya kita para pegiat media sosial yang selama ini selalu aktif mengikuti perkembangan dari kasus antara Bung Rocky Gerung dan Bung Hotman Paris Hutapea. Mari kita simak video berikut ini. Halo Metro TV dan TV One. Dua TV inilah yang menurut saya masih tergolong netral. Dan oleh karenanya, TV One atau Metro TV, tolong segera laksanakan debat terbuka antara Hotman Paris, Dr. Hotman Paris, dengan si bujangan tua Rocky Gerung. Topiknya debat tentang aspek hukum dari putusan MK yang memenangkan 02. Topik kedua, apakah berlian mahal dan kekayaan triliun itu hasil dari otak dungu atau otak brilian, atau apakah kehidupan yang biasa-biasa, ekonomi yang pas-pasan merupakan refleksi dari ketidakmampuan? Oke? Saya tunggu debat terbuka, tapi dengan catatan kita debat hukum ya, jangan debat omon-omon filsafat Kopingho. Itu hanya berlaku di dunia kango, di komik, oke? Debat real, nyata, debat hukum positif, itu baru jantan. Dan kita harus benar-benar objektif, tidak boleh selalu menghina-hina orang lain. Itulah yang membuat Hotman sukses, benar-benar berhasil menaklukkan Jakarta secara karir dan ekonomi. Ditunggu TV One dan Metro TV. Kan saudara Hotman bilang begini, mari kita debat soal aspek hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Mestinya kita berdebat aspek politis dari keputusan Mahkamah Konstitusi, atau aspek filosofis, aspek kebudayaan. Kan kalau saya tanya aspek hukum dari Mahkamah Konstitusi apa? Itu keputusan hukum. Kalau itu keputusan politik, kita baca aspek hukumnya dan keputusan itu. Tapi karena di keputusan hukum, maka nggak ada aspek hukum lagi kan? Aspeknya adalah aspek non hukum yang mesti kita evaluasi. Masa keputusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan keputusan hukum mau dibahas lagi aspek hukumnya? Itu sama dengan jeruk, nanam jeruk terus dia kupas jeruk, terus dia minum jeruk sendiri kan? Itu kacaunya di situ logikanya saudara Hotman Paris ini itu. Jadi dia mau ajak saya berdebat untuk hal yang ya pada akhirnya orang tertawa. Anda mau berdebat tentang keputusan hukum dari segi hukum, ya buat apa? Banyak orang bertanya, apa sih jasanya Rocky Gerung buat negara? Dan sudah dijawab beliau, katanya dia mengajar di Universitas Indonesia selama 15 tahun tanpa mengambil gaji, dan gajinya dikembalikan buat negara. Otomatis sudah berjasa dong ya. Terus pertanyaan saya adalah, apa jasanya Bang Hotman Paris Hutapea buat negara? Dijawab di kolom komentar ya. Aku pengen tahu deh, apa sih jasanya Bang Hotman ini? Ini buah salmon. Buah salmon ini bagus untuk menambah isi otak kita agar berisi. Ya, nih sengaja ini gua kasih saran kepada orang-orang yang mengaku Federasi Batak Intelektual. Nih gua kasih lu makan salmon biar otak lu makin pintar. Ini dia nih, ini salmon nih.
seperti kayak sadar ya, biar otak lu makin pintar, biar bisa nanti memakai benar-benar otaknya untuk sebelum membuat pengaduan dan sebelum bikin konferensi pers. Halo Federasi Batak Intelektual yang menuduh saya dan sadang saya itu adalah perbuatan yang asusila atau tergolong porno. Tadi aku sarankan agar kau makan daging salmon agar otak lu itu lebih berisi, ya. Bagaimana kau membuat tuduhan seperti itu? Kau berani lagi nongol konferensi pers rame-rame. Tidak penting filsafat, tidak penting moral, yang menunjukkan bahwa dia bergetar waktu menulis. Jadi getaran itu datang karena getaran hati, bukan karena getaran cincin yang terlalu berat itu. Tapi saya mau terangkan itu sebetulnya untuk memperlihatkan kontras antara apa yang sedang dibayangkan oleh Megawati dan dia anggap bahwa dia adalah rakyat sebetulnya. Kenapa itu bedanya dengan prototip di 02, lawyer 02 yang bahkan mungkin menjengkelkan tapi sekaligus memalukan tuh, karena argumennya hanya tentang omon-omon, tidak ada data segala macam tuh, tidak ada permenungan terhadap nasib bangsa itu. Padahal ini adalah soal nasib bangsa itu. Dan Hakim Mahkamah Konstitusi tentu membedakan versi narasi Ibu Mega dengan versi narasi siapa namanya tuh, tokoh mereka tuh yang terus mengucapkan bahwa nggak penting terus. Saya kayaknya pernah tahu orang itu juga, Pak. Saya nanti saya ingat siapa dia. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Silakan pemirsa sekalian yang menilai sendiri siapa kira-kira yang lebih berkualitas. Apakah itu Bung Rocky Gerung ataukah Bung Hotman Paris? Tetapi yang lebih menarik dan lebih serunya jika TV One ataupun Metro TV bisa meluangkan waktu untuk memberikan panggung kepada kedua orang ini, agar kita semua rakyat Indonesia bisa tahu sehebat apa sih Bung Hotman Paris Hutapea dan sehebat apa sih Bung Rocky Gerung ini. Ya, siapa tahu ada ilmu-ilmu baru dan pada akhirnya dari Bung Rocky maupun Bung Hotman kita mengetahui siapa kira-kira pribadi yang lebih berkualitas. Apakah benar bahwa pernyataan Rocky Gerung bahwa cincinmu itu lebih berkilau dari otakmu akan menjadi kenyataan, ataukah malah sebaliknya? Kembali lagi, sudah kiranya media televisi TV One maupun Metro TV mampu untuk mencari waktu untuk memberikan ruang dan tempat kepada sosok kedua orang ini. Pasti banyak orang yang mendambakan untuk menyimak perdebatan ini, dan saya yakin perdebatannya pasti akan seru, di mana kita melihat dengan kemampuan dimiliki oleh Rocky Gerung ketika harus berhadapan dengan seorang lawyer kondang yang bernama Hotman Paris Hutapea. Semoga saja perdebatan itu akan terjadi dan tentunya akan semakin menarik. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.